Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita minta syafaatnya agar kita mendapat keselamatan sampai di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ya, berjumpa kembali bersama saya Riantani Pro. Salam Meduluran. Kali ini kita ingin membahas tentang situasi di sekitar warga yang banyak sekali problem-problem dan juga keresahan sosial. Baru saja kemarin ada warga yang dirugikan, konon seperti halnya penipuan melalui jaringan, yaitu semacam hipnotis. Kita bahas untuk menanggulangi tentang hipnotis. Jadi kita himbau kepada warga sekitar harus waspada dan hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi yang merugikan warga, seperti halnya semacam ilmu hipnotis. Barusan ada geger di warga sekitar kita ini, konon terkena hipnotis, yaitu berupa kalung, gelang, dan lain sebagainya, perhiasan, yang jelasnya perhiasan orang tersebut terkena hipnotis, sehingga setelah sadarkan diri orang tersebut kaget dan kena tertipu. Ternyata kena tertipu kemungkinan karena hipnotis. Warga saya ya, kebetulan tadi siang tuh terjadi demikian. Sebelumnya juga ada desas-desus teman saya juga, konon anaknya itu yang ada di Cirebon disandra oleh konter. Konon katanya anak tersebut karena tidak bisa membayar uang transferan yang ditalangi oleh konter, nilainya cukup lumayan tinggi, yaitu sekitar konon 20 juta. Teman saya dari desa Pelabuhan ya, yang tidak saya sebutkan, dia merasa terganggu dan tertekan. Kemungkinan anak tersebut kena hipnotis melalui jaringan HP, lalu meminta transferan dari sang konter, meminta kepada konter untuk mentransfer uang sejumlah demikian. Lalu konter percaya, dan akhirnya setelah mentransfer, anak tersebut sadar dan tidak merasakan mengeluarkan uang tersebut karena sudah terpengaruh hipnotis. Untuk itu kita lebih jelas, kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dan rekan-rekan bagaimana cara untuk mengatasi dan menanggulangi atau menangkal ilmu hipnotis. Oke pemirsa, kita lanjut. Nanti kita bersama teman-teman untuk membahas bagaimana cara mengatasi atau menetralkan orang yang terkena hipnotis. Masyarakat harus waspada. Di saat sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan yang melalui hipnotis. Oke, kita lanjut, kita bahas
bersama rekan-rekan. Salam Riantani Pro, salam Meduluran. Ya, pemirsa, saya akan ngobrol-ngobrol di sini membahas tentang hipnotis. Masalahnya tadi siang ada keresahan sosial di masyarakat, khususnya di warga kita yang terkena hipnotis. Orang tersebut dirugikan oleh seseorang, konon dibawa atau terkena barang perhiasannya, seperti gelang dan kalung. Oh ya pemirsa, jadi saat ini kita harus waspada dan hati-hati. Banyak sekali modus penipuan. Modus penipuan sekarang kebanyakan menggunakan ilmu hipnotis. Nah, kita harus tahu penangkalnya agar kita aman, terkendali apabila seseorang menggunakan atau merayu kita dengan ilmu hipnotis. Kebetulan saya di sini bersama pakar ya, dari sesepuh warga kita yang punya pengalaman untuk menangkal hipnotis. Saya bersama Abah Kurian atau boleh dengan julukan Mas Boy. Ya Bapak Kurian, tadi siang tuh ada yang terkena hipnotis ya? Iya. Oh, itu tuh orang tukang bakso tuh. Tukang bakso? Iya. Apa yang dibawa tuh, Pak Kurian? Dibawa anting tuh. Perhiasan ya? Sama, iya perhiasan sama cincin tuh. Saya juga tadi tuh mencari berita tentang bagaimana modusnya dan apa awalnya. Saya tadi ngobrol dengan Bapak Dakir bahwasanya awalnya seperti ini. Konon datang seseorang, ada berkendaraan motor, dia bertamu di warung bakso dengan alasan ingin ngopi. Kebetulan sekali pelayan kopi di situ atau pelayan bakso di situ sedang sendirian, tidak ada teman. Lalu orang tamu tersebut sambil ngopi bercerita, konon bahwasanya ya Kang Abah Kurian ya, dia mengaku ahli spiritual. Dia mengaku katanya tuh ahli spiritual. Dia menduga dan menebak bahwa rumah tersebut katanya tuh rumah tersebut ada aura mistis katanya. Lalu yang pemilik warung bakso tersebut percaya dengan omongan orang tersebut, sehingga pemilik warung tersebut menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Lalu dia melucut perhiasannya untuk ritual, semacam itu kejadiannya. Sehingga orang tersebut
menuruti apa yang diomongkan, apa yang diperintah oleh sang pelaku. Nah, jadi kalau kita sendirian atau berduaan pasti mudah terkena oleh hipnotis. Ya, Kang Abakurian, jadi kita harus waspada. Sekarang banyak sekali modus penipuan yang menggunakan ilmu hipnotis. Nah, penangkalnya ini untuk mengendalikan hipnotis tersebut, kita harus mempunyai trik-trik tersendiri, Kang Abakurian. Iya. Apabila kita curiga kepada orang lain yang mendatangi kita yang belum dikenal, kita harus waspada dan jangan sampai kita Lengah. Maksudnya kalau orang lain. Kita harus mencari teman untuk perlindungan, Kang Abakurian. Jadi kita harus jangan selalu ngobrol berduaan, kita harus mencari perlindungan. Penting asal waspada lah. Meminta teman lain untuk bergabung pada kita. Itu penangkal yang paling utama. Jadi hipnotis kalau berduaan mudah sekali terkena. Kalau bertiga atau berempat apalagi banyak, sangat sulit untuk terkena hipnotis. Teman saya juga kemarin tuh melalui HP juga bisa sekarang hipnotis melalui HP bisa terjadi. Nah, penangkalnya kalau melihat teman atau sedulur ya yang sedang terkena hipnotis, ciri-cirinya HP-nya itu selalu aktif dan connect dengan pelaku. Konon diperintahkan oleh pelaku bahwa HP tidak boleh dimatikan, harus terus berjalan walaupun kita lagi sibuk apapun, tidak boleh dimatikan. Harus tetap aktif sambil komunikasi. Nah, kendalanya apa? Penangkalnya kita harus cegah orang tersebut agar orang tersebut berhenti menelpon dulu. Kemudian hentikan telepon tersebut. Langsung ambil, itulah penangkal. Jangan sampai kita terkena penipuan dengan modus hipnotis. Barusan teman saya, anaknya juga disandra oleh sang konter. Konon katanya sudah mentransfer uang senilai 20 juta. Itu karena mungkin terkena hipnotis. Katanya kalau tidak sadar. Dan anak tersebut tidak sadar walaupun transaksi dengan konter, tetapi tidak sadar dan konter melakukan transaksi atas perintah anak tersebut. Kang Abakurian, jadi intinya kita di zaman sekarang ini harus waspada, harus hati-hati. Banyak sekali penipuan dengan modus hipnotis. Jadi itu ya, kita kalau ngobrol dengan orang yang belum dikenal, kita harus hati-hati, harus curiga. Kita ajak teman lain untuk ikut bergabung dengan kita. Khawatir kita terkena ilmu hipnotis orang tersebut. Ya pemirsa, saat sekarang sehubungan banyak sekali kejadian-kejadian yang merugikan warga, konon dengan modus penipuan menggunakan ilmu hipnotis. Jadi kita harus hati-hati apabila kita ngobrol dengan orang yang belum kita kenal.
Terus yang kita obrolkan mengenai tentang bisnis ataupun orang pintar dan lain sebagainya, kita harus waspada dan teliti. Kalau bisa kita hindari mencari teman lain untuk ikut bergabung. Yang dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak sadarkan diri. Tadi siang ada warga kita yang terkena tipu dengan menggunakan modus hipnotis. Konon perhiasan mereka, warga kita terkena dengan tipuan melalui ilmu hipnotis. Pengakuan beliau tidak terasa, walaupun perhiasan dilucuti, walaupun semacam gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya, seakan-akan dia menuruti apa perintah yang mereka perintahkan. Itulah yang kemungkinan terkena hipnotis. Jadi kita harus hati-hati. Banyak lagi modus yang lain seperti lewat HP juga bisa. Tentunya walaupun kita lewat HP bisa ditransfer dengan ilmu hipnotis. Jadi kita harus hati-hati. Kalau sudah terkena transferan melalui HP, itu tentu juga tidak terkendali, tidak sadarkan diri, sehingga keinginan beliau selalu dituruti, apalagi meminta ditransfer, meminta kirim pulsa, meminta top up, itu pasti akan dituruti. Dan kita yang terkena hipnotis juga mencari counter tentunya untuk memberikan transferan atau dan lain sebagainya, itu pasti sudah terkena hipnotis. Penangkalnya HP-nya harus kita cabut dulu, harus kita hentikan dulu. Di komunikasi antara sang pelaku dengan sang korban harus dihentikan dulu. Sudah banyak kejadian semacam itu. Ya, yang intinya kita himbau kepada sedulur semua warga kita, hati-hati kepada orang yang belum dikenal. Walaupun kita ada keperluan, kita harus mencari teman dulu, bergabung untuk menyelesaikan apa yang kita sedang bincang-bincang atau obrolan-obrolan tersebut agar terhindar dari ilmu hipnotis. Oke, pemirsa, itu tadi hanya sekedar info tentang ilmu hipnotis. Kita harus waspada, kita harus teliti, dan kita jaga orang lain yang belum kita kenal. Jangan sampai kita ngobrol berduaan dengan orang yang belum kita kenal. Oke, pemirsa, itu saja dulu. Mudah-mudahan ini berguna. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Riantani Pro, salam Meduluran.